Kembali saya Priscilla menjumpai saudara-saudara semua dimanapun berada. Renungan hari ini akan saya beri topik hidup dalam krisis. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu jika tidak manusiawi, tetapi Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai dari yang kamu mampu. Sebaliknya, dengan pencobaan itu dia bahkan akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita ini sekarang masa COVID-19 ini melanda ke seluruh dunia. Peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, dalam ayat ke-13 yang kita baca tadi, terkandung janji Elohim yang begitu indah, bahwa ia setia. Bahkan Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan menahan orang-orang yang tidak benar hingga hari penghakiman untuk dihukum. 2 Petrus 2 ayat 9. Landasan iman kita berpijak pada kesetiaan janji Elohim. Nah, hari-hari akhir ini kita akan terus-menerus mendengar sebuah kata krisis, baik itu di warteg-warteg sampai ke hotel-hotel mewah, dari tukang ojek sampai kepada para orang-orang kaya dan para konglomerat, dari rumah-rumah petani sampai ke rumah-rumah mewah, bahkan sampai di gereja. Tidak ada yang terluputkan. Ingatlah akan janji Elohim, Ibrani 12 ayat 26. Pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia telah berjanji sambil mengatakan, "Satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit." Jika Elohim mengguncangkan bumi dan langit, siapakah yang terluputkan? Siapa bilang orang Kristen tidak kena krisis? Kita hidup dan tinggal di atas dunia yang sama. Namun satu perkara yang membedakan kita dengan orang dunia adalah janji Elohim yang setia. Roma 8 ayat 28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, krisis sekalipun bila menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Elohim, alangkah luar biasanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menghadapi pencobaan hidup di zaman akhir ini, percayalah bahwa di dalam Dia selalu ada jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. 1 Korintus 13. Oleh karena itu, dengan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya tetap memelihara iman dalam Hamasyah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan beribadah dalam kerendahan hati dan hormat atau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ingat kisah Nabi Nuh? Ya, hujan dan banjir bandang tetap datang, tapi Elohim sudah mempersiapkan Nuh dan keluarganya sebuah batra untuk menyelamatkannya. Karena ketaatan Nuh, maka batra itu menjadi penyelamatnya. Batra kita adalah janji setia Elohim dalam firman-Nya. Kita hanya butuh taat kok, melakukan apa yang diperintahkannya kok. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, krisis memang sedang terjadi. Bumi dan langit boleh bergoncang, tapi setiap orang yang hidup berlandaskan janji Elohim yang setia pasti selalu mendapatkan jalan keluar. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kasih setia Elohim Yahweh tidak akan terguncang oleh apapun juga. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara-saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat dari renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.